Mau Mbak Prita dulu atau Bang John dulu, boleh Mbak silakan. Prita aja yang financial planner nih. Oh, oke, oke. Boleh, boleh. Jadi yang pertama ada dari, sebentar, saya acak dulu, udah kayak fishball. Yang pertama dari @Zila Permata. Nah, dia nanya gini, Kak, mau tanya kalau untuk newbie, pilihannya ke apa ya? Kata dia kayak gitu. Maksudnya mungkin kalau newbie nih, mungkin dia sudah ada uangnya, dan mungkin dia juga produktif bekerja, tapi bingung kemana. Mungkin tadi udah dibahas sebenarnya ya, jadi gasnya yang mana? Seperti itu ya, Mbak Brita dan juga Bang Jen. Atau mau ditambahin lagi, boleh? Oke, Oke. mungkin kalau untuk newbie, aku akan suggest ya masuk dulu. Tadi kan kalau uangnya udah ada, beli aja nih sekarang. Misalnya sukuk retail, apa seri 14, Mhm. kemudian kuponnya yang kamu beliin reksadana saham. Jadi dua-duanya tuh langsung apa namanya dapat gitu loh ya. Si gasnya dapat, tetapi kalau Mhm. kita newbie kita masih ragu-ragu, maka modalnya pengen aman dijamin pemerintah, ya silakan beli sukuk retail. Nah, pahami ya, sukuk retail 14 itu masa penawarannya tuh terbatas banget. Yap. Jadi kalau kalian kelamaan mikir gitu ya, oh apa segala macam, nanti udah keburu bye gitu, tiba-tiba udah tutup gitu masa penawarannya udah nggak bisa. Ya. Oke. Nah, ada juga yang nanya dari @Andiko Sumayadi. Ini dia nanya sebenarnya untuk dana pensiun dan dana darurat tuh sama nggak sih? Besarnya kan 30% juga nih. Apakah dana pensiun meaning adalah dana darurat atau beda nih? Kalau dana pensiun dan dana darurat itu beda ya. Jadi dana pensiun kan Hmm. tujuannya. Kalau dana pensiun tadi dana yang akan kita gunakan di masa kita pensiun gitu. Hmm. Kalau dana darurat itu dana yang akan kita gunakan untuk kebutuhan darurat. Apakah kebutuhan Hmm. daruratnya pas pensiun? Enggak juga. Kalau misalnya hari ini atau besok kan tiba-tiba ada sesuatu hal yang misalnya membahayakan hidup gitu. Kalau misalnya apa ya, kayak oh, kecelakaan misalnya, kecelakaan butuh dana, ternyata nggak di cover asuransi apa Hmm. segala macam, oh ya udah kita Oke. bisa gunakan dana darurat. Atau misalnya kalau misalnya ternyata kita mobilnya kemarin kan sempat banjir tuh Jakarta, terus Oh mobilnya iya, kerendam banjir. mobil Wah, saya nggak bisa nih. juga langsung gitu. Nggak bisa nih kalau mobil kerendam banjir, operasional kita Oke. terganggu, terus bisa jadi malah ada ancaman kita jadi nggak bisa kerja dan pendapatan jadi hilang. Nah, ini dana I darurat see. juga bisa digunakan untuk benerin mobil kebutuhan darurat kan. Nah, jadi Mhm. nanti ketika sudah terpakai, ada pemasukan, diisi lagi dana daruratnya. Dan kalau Oke. dana darurat sendiri, kita belajar, kita dari ini ya, dari pengeluaran bulanan. Jadi, taruh lagi pengeluaran bulanannya berapa, kira-kira kalau single bisa 3 bulan, kalau lagi di masa Mhm. pandemi gini, 6 kali pengeluaran bulanan lah buat jaga-jaga, kita nggak tahu pandemi kapan Mhm. kelarnya. Kalau misalnya ada yang ada pasangan gitu, ditambah lagi jadi 9 bulan, kalau misalnya punya anak jadi 12 bulan, dan seterusnya gitu. Um, gitu Oke. sih. Jadi sekali lagi teman-teman, ternyata dana darurat dan dana pensiun itu harus dibedakan ya. Jadi jangan mentang-mentang kita belum pensiun, akhirnya kepake nih dana pensiunnya, atau yang tadi kan sempat diceritain Bang Jon juga yang namanya apa namanya, let's say kayak musibah, itu kan kita di luar rencana kita ya tentunya ya. Ya. Dan gak ada yang mau, jadi memang harus dipersiapkan sedari dini juga gitu. Nah, lanjutan nih mungkin Bang Jon sekalian nih, kalau Hmm. untuk dana pensiun, menurut kamu tuh reksadana apa sih yang paling pas kalau versinya Jonathan M nih? Mbak, aku kurang lebih sama dengan Mbak Prita tadi, tergantung rentang waktunya. Jadi kalau misalnya aku lebih setuju reksadana saham, karena Hmm. reksadana saham ini dalam jangka panjang memberikan return yang lebih optimal. Nah, tapi balik Oke. lagi, kalau misalnya usianya sudah 40, gitu kan, mau pensiun usia 45 kan, wah susah juga gitu, nggak bisa saham karena volatile juga, ada naik turunnya. Nah, mungkin kalau Hmm, I usianya yang lebih see. muda, di usia 20-an, bisa tuh Mhm. cicil aja dikit-dikit, masukin reksadana saham, karena ya, tadi kalau misalnya diendapkan selama 10-20 tahun, dia bisa jadi returnnya optimal banget gitu. Oke, kalau Mbak Prita, reksadana apa nih Mbak? Kira-kira yang cocok untuk apa namanya, untuk persiapan dana pensiun ini? Mm-mm. Jadi dana pensiun itu pada saat kita masih mempersiapkan itu biasanya sih secara normal itu reksadana saham. Nah, Mhm. kemudian saat kita nanti sudah reach masa pensiunnya, let's say misalnya 45, 50 atau 55, Mhm. sebenarnya nggak apa-apa juga untuk tetap naruh di reksadana saham, tetapi porsinya berkurang karena apa namanya?
kalau misalnya let's say kayak Sydney nih, aku kan lihat kayak kulit kamu aja bagus banget gitu ya. Aku yakin kamu tuh pasti asupan makanannya bagus banget gitu. Terus kamu dikasih umur panjang banget misalnya sama Amin. Tuhan. Kamu dikasih umur panjang bisa sampai 90-an. Nah, dari 45 sampai 90 itu kan more than 50 years gitu kan. Ya nggak sih gitu. Betul. So, nggak apa-apa juga tetap taruh di reksadana saham, karena tadi ada beberapa yang nanya kalau umur udah 40-an gimana. Nggak apa-apa, tetapi porsinya harus lebih berkurang ya. Jadi gasnya udah mulai dikurangi, jangan disamain dong sama yang masih 25 gitu. Jadi kalau mungkin aku boleh bilang misalnya gini, kalau tadinya umur 25 sampai 45 nih komposisi teman-teman smart investor itu let's say almost 100% itu yang gasnya kenceng di reksadana saham, maka setelah kita mulai reach 45, mulai dikurangin, dikasih dikasih penyeimbang. Jadi reksadana saham plus reksadana pasar uang, mungkin komposisinya pertama-tama dikurangin nih jadi 80, sininya naik 20. Terus nanti makin usia bertambah lagi, kurangin lagi sampai nanti mungkin 50-50 gitu, sampai mungkin kalau umurnya ada yang udah 60, 70, ya reksadana sahamnya sedikit aja lah, mungkin sekitar 20-30%, sisanya yang lain itu yang kayak reksadana pasar uang atau yang kayak SBN retail gitu. Oke. Nah, kita mungkin Mbak Prita bisa lanjut juga nih Mbak, ada pertanyaan dari YouTube nih kan, hari ini kita yang nonton banyak channel ya. Dia nanya gini Mbak, kalau misalnya dia sudah punya dana pensiun, apakah ETF itu oke instrumennya atau seperti apa nih menurut Mbak Prita? Oke. Itu menarik banget ya. Jadi ETF itu kan exchange traded fund. Itu sebenarnya reksadana yang ternyata bisa diperdagangkan. Jadi dia ada bid offer. Beda dengan reksadana yang sekarang kita lagi bahas. Ini adalah reksadana KIK yang memang kita subscribe. Kemudian nanti kalau kita mau jual kita redeem gitu loh. Agak beda dengan ETF. Jadi konsepnya itu kalau ETF adalah orang-orang yang kepingin bisa transaksi bid ask gitu, bid offer, tapi dia nggak ngerti gimana cara milihnya saham satuan, makanya dia pilihnya ETF gitu loh. Itu sebenarnya perbedaannya di situ. Tapi kalau misalnya tujuannya udah jelas nih, let's say dana pensiun, terus kita mau menuju ke situ gitu kan ya, itu terus kita punya uangnya tiap bulan, ya aku sih sangat suggest untuk beli yang reksadana yang KIK ini gitu. I see. Oke, tadi sudah terjawab ya. Jadi yang dari YouTube pun kita ambil nih Mbak pertanyaannya. Nah, nextnya ada, ini Instagram lagi, i_Gieva, dia tanya, dia punya dana nganggur 200 juta nih saat ini ya, umurnya sudah 50 tahun. Nah, mending diinvestasiin ke reksadana pasar uang atau campuran, karena rencananya dalam 1-3 tahun lagi dia mau ganti mobil nih. Gitu. Jadi saat ini usianya sudah 50 tahun, mungkin sudah pensiun kali ya, sudah memasuki usia-usia pensiun, dan dia punya dana nganggur 200 juta nih saat ini dananya. Dan dia punya keinginan untuk ganti mobil 1-3 tahun lagi rentang durasinya. Jadi kira-kira untuk investasinya mendingan ke pasar uang atau ke campuran? Boleh duluan, mau Mbak Prita dulu atau Bang John dulu, boleh siapa? Mbak Prita aja yang financial planner. Oke. Boleh. Kalau aku malah saja sih sukuk retail, karena sukuk retail itu kan memang tenornya sampai 3 tahun ya. Jadi kalau misalnya uangnya udah ada, terus tinggal ditaruh aja, disimpan, itu kan lebih ya tadi ya sudah dijamin oleh pemerintah dan smart investor ini bisa menikmati kuponnya. Nah, terus tadi kan dibilang, tapi nggak tahu nih ganti mobilnya belum tentu nunggu 3 tahun, bisa aja dalam 2 tahun dia mau ganti. Tenang aja, sukuk retail itu adalah tradable. Jadi dia bisa dijual sebelum jatuh tempo. Hanya saja memang kalau dijual sebelum jatuh tempo, ada kemungkinan modal awalnya itu berubah gitu loh. Bisa lebih rendah, bisa lebih tinggi. Kira-kira kayak begitu Mbak Sydney. However, kalau memang mau tetap sama, ya tunggu aja sampai 3 tahun. Kira-kira kayak gitu. Oke, jadi baru gantinya tuh 3 tahun setelah tenornya selesai gitu ya? Iya. I see. Nah, ini juga lanjutan untuk Mbak Prita nih. Soalnya dia nanya gini, ini ada @Theo. Dia nanya, gimana kalau lifestyle-nya berubah seiring waktu? Jadi misalnya dia yang awalnya single sampai akhirnya dia menikah dan punya anak segala macam, untuk ngaturnya gimana nih? Kalau tadi kan Bang Jun masih istiqomah di single nih, soalnya aku nggak bisa nanya. Kamu gitu Bang. Iya, ada kok dananya ada. Langsung sekalian jualan. Ya, langsung kalian jualan. Langsung disclaimer, dananya ada, pasangannya aja yang nggak ada. Waduh, mantul. Oke, kalau dari Mbak Prita gimana nih Mbak?
kan dirimu sudah mengalami sendiri nih. Jadi aku nggak bisa nanya ke Bang John jadinya. Aku harusnya nanya ke Mbak Prita nih. Karena Mbak Prita kan yang ngerasain dari single, akhirnya punya pasangan, dan akhirnya sudah memiliki keluarga, punya anak gitu maksudnya ya. Jadi perpindahan lifestyle seperti apa yang kamu rasakan dan gimana ngatur pos-posnya nih? Oke, yang pastinya hidup itu tetap indah kok, tetapi indahnya versi kita ya. Itu satu, itu Oke. dulu gitu loh. Jadi jangan kebanyakan mungkin lihat orang lain punyanya apa nanti insecure. Itu menurut aku tuh penting banget karena pada saat aku dulu mungkin masih awal banget menikah, itu kayak Instagram dan lain-lain kan belum marak ya. Dulu paling-paling Facebook baru awal-awal. Jadi comparison kita terhadap hidup orang tuh masih minim banget. Jadi kita tuh lebih secure gitu loh. Jadi orang tuh merasa nggak tahu ya sama, alah Bang John juga umurnya sama aku nggak beda jauh kok gitu. Jadi kita tuh masih lebih bisa nahan diri ya John ya. Maksudnya waktu kita awal-awal pegang uang gitu loh. Karena godaannya nggak banyak. Nah, kalau misalnya sekarang teman-teman dengan godaan yang banyak, berarti kita tahu masalahnya ini adalah between kebutuhan dan keinginan. Maka prioritas itu harus utama banget. Jadi pada saat kita bilang bahwa, aduh kok dia enak banget ya bisa gitu, pertanyaannya, kita prioritasnya apa? Kalau prioritas kita adalah saat ini adalah membesarkan anak, ya sudah, dana pendidikan berarti diutamakan. Kalau nanti anak sudah mulai SD, SMP, orang tua mesti ingat, saya juga mesti mempersiapkan dana pensiun. Jadi dana pendidikan anak harus sesuai kemampuan finansial orang tua. Again, prioritas Mbak Sydney. Jadi biarin aja orang lain nyekolahin anaknya di international school, anak kita nggak international school, nggak apa-apa. YouTube banyak. Suruh lihat YouTube, belajar bahasa Inggris di situ. Jadi banyak cara gitu loh untuk kita bisa meningkatkan skill kita. Nah, yang terakhir, jangan ditinggalin. Itu sih pesan aku. Karena kalau kita tinggalin bener-bener, itu bahayanya kita lupa bahwa kita tuh punya tujuan-tujuan keuangan. Nah, bagusnya sekarang, seperti misalnya di platform-platform online seperti Bareksa, itu kan reksadana sudah bisa dibeli dengan Rp10.000. Jadi kayaknya nggak mungkin deh, meskipun punya anak ya, masa iya sih nggak bisa taruh 10.000 aja buat dana pensiun. Itu sebagai pengingat kita bahwa kita masih harus mengisi dana pensiun kita. I see. Oke. Nah, tadi perpindahan lifestyle, sekarang aku mau ke Bang John nih. Bang John kan istiqomah dengan lifestyle-nya yang humble nih ceritanya ya. Jadi mau ada perpindahan income atau gaji itu nggak ngaruh. Dan ini ada pertanyaan soalnya nih Bang dari Instagram juga, dia nanya, gimana sih caranya untuk terlepas dari jebakan Batman dalam hal konsumtif? Jadi mungkin ada perpindahan, ada pendapatan income yang dia dapatkan lebih, atau misalnya ada promo-promo, atau apapun lah gitu. Gimana sih caranya untuk tetap stay low key gitu? Kalau menurut Bang John tuh gimana nih? Oke, yang penting semuanya sebenarnya masalah mindset. Kayak Mbak Prita tadi juga bilang, yang kita butuhkan atau yang kita mau gitu. Kadang kita mau ini itu, tapi belum tentu kita butuh gitu. Misalnya kita ternyata tahun lalu kayak, wah gue pengen liburan sana-sini. Ternyata tahun ini nggak liburan juga nggak masalah gitu kan. Kita masih bisa hidup. Tapi juga mungkin yang kita butuhkan mungkin kesehatan segala macam. Dan juga hindari jebakan lifestyle. Kita itu nggak butuh validasi kok dari orang lain. Gitu. Kadang kan banyak orang yang kayak kemarin juga kita ada berita yang petani di daerah di Jawa Tengah gitu kan. Baru dapat uang, kemudian wah beli mobil banyak-banyak. Satu orang bisa beli mobil 4 biji. Gitu. Nah ini juga mungkin ada bagian di mana mungkin itu yang tidak terlalu mereka butuhkan. Gitu kan, tapi mereka mau kenapa? Karena ingin validasi, ada ingin dilihat sukses, ingin dilihat terkenal gitu. Nah ini juga mungkin teman-teman kan ada kan sekarang, apalagi gara-gara Instagram ya, mungkin aku dan Mbak Prita dulu bersyukur karena pas kita tumbuh ya Mbak, nggak ada namanya sosial media, jadi orang-orang mau liburan apa kita juga nggak tahu, kita santai, kita mau ada John Friendster ya, masih ngisi bulletin board. Nah tapi kan sekarang kayaknya itu orang-orang tuh ya, oh saya harus belanja ini biar apa? Biar di foto keren gitu. Liburan juga harus sana biar apa? Biar bisa post di Instagram. Nah ini, jadi kita nggak butuh validasi orang lain. Kita yang mengerti hidup kita seperti apa, stay true aja to our life gitu loh. Kita yang tahu, misalnya kayak saya pun, meskipun saya single, tapi kayak saya mungkin bisa jadi saya menikah. Makanya saya dulu mempersiapkan uang pernikahan. Jadi bisa dibilang kayak teman-teman juga bisa seperti itu. Kalau misalnya kira-kira, hal yang membahagiakan saya adalah ketika saya nanti menikah dan punya anak. Oh, kenapa tidak dananya disiapkan dari sekarang? Itu kan juga bisa gitu. Jadi jangan kayak ketika pasangannya udah ada, oke mau nikah baru sibuk ngumpulin dananya gitu kan. Kalau misalnya dananya udah bisa disiapkan dari jauh hari, kenapa tidak? Itu juga.
Oke, yang penting disiapin dulu nih ya kalau versinya Ya, Bang John, dan jangan tergoda sama apa namanya, tetangga mau ngapain, mau liburan, mau beli apa. Jadi kita santai aja. Sesuai sama prioritas, berarti seperti itu ya kira-kira Mbak ya, Prita dan juga Bang John. Nah, ini mungkin di ujung-ujung ada beberapa pertanyaan sedikit-sedikit lagi. Ini mungkin bisa lebih cepat aja, kira-kira menurut Mbak Prita dan Bang John gimana. Jadi kalau dari Retno, dia nanya, dia kalau untuk mempersiapkan dana pensiun nih, apakah harus mempersiapkan juga, bukan mempersiapkan, mungkin memperhitungkan usia harapan hidup juga nggak sih, Mbak Prita, gitu, kata dia gitu. Jadi, untuk dia mempersiapkan dana pensiunnya, apakah dia juga harus menghitungkan kira-kira nih, gue harus hidup sampai kapan ya, gitu, atau Ya, seperti betul. apa? Ya, memang begitu. Cara menghitung dana pensiun itu memang sayangnya kita tuh mesti Mhm. menghitung kira-kira bukan alokasi ya, tetapi perkiraan itu berdasarkan pendahulu-pendahulu kita itu Mhm. rata-rata hidup sampai usia berapa, kemudian kesehatannya kondisinya gimana. Jadi dua hal itu yang menjadi penentu saat kita tahu sampai dengan usia berapa sih kita akan menyiapkan dana pensiun ini. Artinya kalau nanti dana pensiun habis, ya kita harus menjual-jual aset gitu kira-kira. Oke. Nah, ini mungkin one last questions. Setelah umur ada dari Daniel dia nanya, setelah dia umur 45 tahun nih saat ini usianya, jadi reksadana apa sih yang cocok nih untuk dia? Karena usianya sudah benar-benar di ambang batas pensiun nih. Saat ini kan dia sudah Hmm. berumur 45 tahun. Jadi reksadana apa nih kira-kira untuk cocok untuk Daniel? Sebenarnya kalau usia 45 dan niat pensiunnya 55, kita kan sekarang bicara Mhm. pensiun muda nih. Tapi kan orang Mhm. rata-rata mau pensiun 55 ya. Bahkan I sekarang see. banyak yang lebih lagi dari sampai 60-an. Mhm. Apa sih nggak apa-apa kok ambil reksadana saham, tetapi mungkin boleh di-mix dengan reksadana pasar uang kalau memang profilnya itu konservatif. Jadi kira-kira seperti itu, ingat tiap tahun harus dievaluasi. Gitu. Oke. Nah, mungkin sebelum kita tutup sesi ini, mungkin ada closing statement dari Mbak Prita dan juga Bang John. Silakan. Oke, kalau dari aku singkat aja, yang namanya masa pensiun itu harus dipersiapkan. Do not Mhm. ever wait. Your time you to invest is now, karena semakin cepat kita memulai akan semakin baik, dan lengkapi selalu dengan ilmu dan evaluasi. Oke, dari ya. Bang John gimana Bang John? Ya, mumpung juga mungkin buat teman-teman banyak yang masa pensiunnya masih ya udahlah masih 20-30 tahun lagi, tapi Mhm. rencanakan dari sekarang karena kalau kita gagal merencanakan, berarti kita merencanakan untuk gagal. Waduh. Sekali lagi terima kasih untuk Mbak Prita dan juga Bang John. Terima kasih untuk waktunya dan juga ilmunya. Dan teman-teman yang sudah melakukan transaksi, jangan lupa karena Flashmar 1 tetap dihitung ya. Jadi jangan khawatir. Oke, sekali lagi terima kasih Bang John dan juga Mbak Prita. Sehat-sehat terus Makasih ya kalian. Sydney. Terima kasih Oke, semuanya. terima kasih juga untuk Makasih. yang sudah nonton. Bye, selamat